Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Taib. Kaifa halukum? Apa kabar anda semuanya? Ustadz harapkan antum dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Adapun untuk pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas bab 2, yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Adapun kompetensi dasar yang harus antum capai yaitu menyebutkan hukum sholat berjamaah, menjelaskan balasan bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, menyebutkan bahaya karena meninggalkan sholat berjamaah, serta terdorongnya antum untuk rajin sholat berjamaah. Taib ya. Pada pelajaran yang lalu antum telah mempelajari keutamaan sholat berjamaah di masjid. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan akibat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Taib. Hukum sholat berjamaah pada hakikatnya yaitu wajib bagi setiap muslim, laki-laki, balik, berakal dan mampu. Pelaksanaan sholat berjamaah harus selalu kita jaga, baik dalam keadaan mukim, tidak berpergian kemanapun, maupun dalam keadaan aman. Bahkan dalam situasi perang sekalipun Rasulullah tetap melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah tidak wajib bagi musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang sakit, orang tua yang sudah pikun yang tidak dapat mendengar, dan perempuan. Ini pengecualian bahwasannya tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid bagi mereka yang musafir, yang dalam perjalanan jauh, bagi mereka yang sakit, atau orang tua yang tidak bisa mendengar, dan bagi perempuan itu tidak wajib bagi mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Adapun dalil-dalil wajibnya salat berjamaah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dan tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban tersebut. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun penunjuk jalan yang menuntunku untuk ke masjid." Lalu ia meminta keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumahnya. Kemudian Rasulullah mengizinkannya untuk salat di rumah. Kan tetapi tatkala ia akan pergi beranjak dari Rasulullah memanggilnya dan bersabda kepadanya, "Apakah antum mendengar azan?" Lelaki buta tersebut menjawab, "Ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Seruan apa? Seruan melakukan salat berjamaah di masjid, seruan azan tersebut. Nah, tidak ada pengecualian untuk orang yang buta, ya, kecuali orang yang tidak bisa mendengar azan. Itu pengecualian yang boleh, tidak wajib ke masjid untuk berjamaah. Apabila dia masih mendengar, maka wajib baginya untuk berjamaah di masjid. Adapun bahaya-bahaya meninggalkan sholat berjamaah, telah kita ketahui bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Oleh karena itu orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah akan mendapatkan banyak bahaya. Bahaya-bahaya tersebut yaitu dikhawatirkan hatinya tertimpa penyakit kemunafikan. Yang kedua, dikhawatirkan jiwanya telah dikuasai oleh syaitan. Yang ketiga, ia telah berbuat kemaksiatan yang besar. Di sini bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid memiliki sifat munafik. Ya, tertimpanya penyakit munafik dalam hatinya dan jiwanya telah dikuasai oleh syaitan, ya. Dan selanjutnya ia telah berbuat kemaksiatan yang besar, terhitung perbuatan kemaksiatan yang besar. Taib.
Barakallahu fikum. Untuk itulah anak-anak ustadz yang soleh, antum harus rajin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah karena antum laki-laki, dan ikhlaskan niat di dalam hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Jadi kesimpulannya, tidak ada pengecualian untuk orang-orang yang berjamaah di masjid kecuali orang yang tidak bisa mendengar azan, sakit, bepergian, dan perempuan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.